Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Berdiri di aula besar, pikiran Zhu Hengyu tidak berdaya. Di mana itu? Mungkinkah ini tersembunyi di dalam tubuhnya, di dalam jam kuno hitam? Dengan linglung, pusaran besar di kaki Zhu Hengyu berbalik dengan kasar. Pada saat yang sama, di mata pusaran vortex, sinar cahaya berwarna-warni bahkan memisahkan garpu yang bagus memanjang ke arah pikiran Zhu Hengyu. Dalam deru-menderu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dengan suntikan cahaya warna-warni, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa pikirannya pulih dengan cepat, kuat, dan semakin ulet. Di antara kejutan rahasia Zhu Hengyu, saya melihat cahaya merah keemasan menyebar dari langit di atas hantu seperti dewa. Lampu merah keemasan, bersama dengan cahaya warna-warni, menyebar ke Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, cahaya Jinchi akhirnya memasuki pikiran Zhu Hengyu. Dengan suntikan cahaya merah keemasan, pikiran Zhu Hengyu tiba-tiba menghasilkan rasa sakit yang hebat. Zhu Hengyu mengerutkan kening saat dia bergumam. Pada saat yang sama, arus kesadaran yang besar, bersama dengan cahaya Jinchi, berdeguk dalam benak Zhu Hengyu. Ini. Merasakan masuknya berbagai aliran informasi, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Hal pertama yang mengalir adalah pengetahuan alkimia besar. Merasakan arus besar informasi yang datang dari musim semi, Zhu Hengyu akhirnya menyadari. Tidak heran, dia tidak perlu belajar apapun, dan tentu saja dia akan berlatih alkimia. Tidak mengherankan, nalurinya alkimia semua berasal dari langit di atas hantu seperti dewa. Tepatnya, itu adalah gambar hantu Zunren yang mempengaruhi dia dan memberitahunya bagaimana membuat alkimia. Namun, meskipun Zhu Hengyu di masa lalu juga bisa berlatih alkimia, ia hanya secara tidak sadar berlatih alkimia, hanya mengetahuinya, tidak tahu mengapa. Sekarang, setelah menyerap arus informasi dan kesadaran ini, itu sangat berbeda. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak hanya tahu cara membuat alkimia, tetapi juga tahu persis mengapa ia harus melakukannya. Apa teori dari setiap tindakan, setiap pilihan, apa prinsipnya. Merasakan aliran informasi yang rumit, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Begitu banyak pengetahuan alkimia, saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Ini tidak hanya membutuhkan sejumlah besar pengetahuan profesional yang komprehensif, tetapi juga otak yang brilian untuk belajar, memahami, dan mengintegrasikan. Jika Anda tidak cukup pintar, bahkan jika Anda bisa membaca seluruh artikel, tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Juga tidak dapat diubah menjadi keberadaan naluriah. Rasakan aliran informasi yang terus-menerus dalam pikiran saya. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Aliran informasi yang sedemikian besar tidak dapat dikendalikan oleh seorang jenius yang tiada taranya. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak akan pernah bisa belajar tanpa jutaan tahun. Belum lagi tidak ada integrasi. Adapun kecerdasan itu hanya biasa, atau jenius biasa. Bahkan jika mereka diberikan waktu yang lama, mereka tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Adapun integrasi, itu adalah lamunan. Bersenang-senang menyerap pengetahuan yang mengerikan dalam arus informasi. Dalam hati Zhu Hengyu, dia hampir senang mati. Jelas, aliran informasi ini mengandung kebenaran antara surga dan bumi. Metode alkimia terkandung dalam arus informasi seperti banjir. Anda tahu, dari zaman kuno ke zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang yang menguasai alkimia. Ini bukan hanya masalah kerja keras. Yang paling penting adalah Anda harus menguasai asal jalan itu. Terus terang, Anda harus menguasai satu-satunya cara yang benar. Selama Anda mengikuti jalan ini, Anda dapat membuktikan jalan. Dengan jalan ini, cukup untuk menjadi kekuatan leluhur yang sebanding dengan Zulong, Zufeng, Zukilin. Menjadi powerhouse realem suci tertinggi. Antara ekstasi Zhu Hengyu. Dalam deru, semua aliran informasi meledak. Dalam deru keras, arus informasi masif melonjak keluar. Kemudian kontraksi sengit mengembun menjadi Dan Maru Jin Chanchan. Memandang Jin Nian, Jin Chanchan dan Maru itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nyengir. Jelas, Dan Wan Jin Chanchan ini adalah benih Jin dan Avenue. Selama Anda terus meningkatkan, Anda dapat menggunakan pil emas ini sebagai dasar untuk mencapai trotoar emas. Metode promosi yang disebutnya banyak alkimia. Setiap kali ramuan berhasil disaring, ramuan emas ini akan menyerap sedikit nutrisi dan tumbuh. Semakin tinggi level eliksir, semakin besar nutrisi yang dihasilkannya. Saat-saatnya bertarung, Anda bisa melepaskan Jin Dan untuk menyerang musuh. Kekuatannya jelas. Anda tahu, ini pukulan hebat. Ada ribuan orang yang tidak sabar menunggu. Antara kegembiraan Zhu Hengyu, aliran informasi kedua bergegas menuju Zhu Hengyu lagi. Berbeda dengan toren informasi pertama, aliran informasi kedua ini bukan emas merah, tetapi putih mengkilap. Bersinar tekstur dan kilau logam.
Merasakan derasnya arus informasi, Zhu Hengyu tidak berani acuh tak acuh, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Segera, semburan informasi kedua muncul di benak Zhu Hengyu. Jika cara pertama, aliran informasi emas mengandung kata-kata alkimia. Nah, yang kedua, arus informasi putih cerah ini mengandung cara penyuling. Kilang ini dibagi menjadi 3 cabang. Cabang pertama adalah metode dan keterampilan pemurnian senjata. Cabang kedua adalah metode dan keterampilan menyempurnakan armor. Cabang ketiga adalah metode dan teknik untuk menyempurnakan senjata sihir. Kombinasi ketiganya adalah cara penyempurnaan yang lengkap. Merasakan semburan informasi yang mengalir deras, mata Zhu Hengyu memancarkan cahaya yang tajam. Mengerikan, mengerikan. Tidak heran, secara tidak sadar, dia dapat membantu Zheng Xiaoyu memperbaiki staf yang kuat. Awalnya, Zhu Hengyu selalu berpikir bahwa para penyuling master itu terlalu tidak kompeten. Sekarang, Zhu Hengyu akhirnya mengerti. Bukan karena orang lain terlalu tidak kompeten, tetapi dia terlalu sombong. Meskipun, Zhu Hengyu masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan hantu dewa di atas kubah langit. Namun tidak ada keraguan, setiap langkahnya dipengaruhi oleh pihak lain. Atau untuk mengatakan, sosok manusia yang seperti dewa adalah alam bawah sadarnya. Meskipun Zhu Hengyu sendiri tidak tahu mengapa. Tetapi secara tidak sadar, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan apapun yang Anda inginkan, semua dengan misteri jalan. Karena itu, apakah itu alkimia atau alkimia, Zhu Hengyu benar-benar berguna dan mudah ditangani. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, dalam raungan, dalam benak Zhu Hengyu, pil perak putih terkondensasi lagi. Gagasan Zhu Hengyu juga merupakan gambaran hantu dari sosok manusia. Perhatikan baik-baik, di dalam kepala Senian Zhu Hengyu, 1 emas dan 1 perak, dan 2 pelet ditangguhkan. Di antara mereka, pil emas adalah trotoar emas alami. Dan pil perak secara alami adalah trotoar perak. Namun, sejauh ini, toren informasi belum berhenti. Dengan keberhasilan pil perak, selanjutnya, di atas langit kubah. Di atas sosok manusia yang seperti dewa, aliran gelap cahaya tiba-tiba membentang. Menuju pikiran Zhu Hengyu, mengalir. Dengan suara siulan, semburan hitam masuk ke pikiran Zhu Hengyu. Jalan rune. Ternyata itu jalan rune. Saya terkejut merasakan aliran informasi ketiga mengalir ke dalam pikiran. Untuk sesaat, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Tidak heran dia bisa memasuki kondisi halus dengan mudah. Tidak heran dia begitu mudah, dia bisa menguasai 4 pukulan. Ternyata, selama ini, dia dipengaruhi oleh hantu humanoid ini. Dengan perhatian Zhu Hengyu yang tertegun, banjir informasi yang mengalir ke Senian benar-benar gila. Dibandingkan dengan 3000 rune yang sekarang mengalir ke pikiran Zhu Hengyu. 4 pukulan Lianming tidak ada artinya sama sekali. Keluarkan salah satu dari 3 pola ajaib dari 3000 pola simbol, yang tidak sebanding dengan 4 goresan pola sihir. Jika hanya perbedaan, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah ada 3000 cara rune mengalir ke pikiran Zhu Hengyu. Itu sistematis, dan itu adalah cara rune yang sangat sempurna. Merasakan semburan informasi yang mengalir deras, Zhu Hengyu begitu gembira sehingga dia tidak bisa bernapas. Cara alkimia, jalan rune. Apapun itu, cukup bagi seorang jenius super untuk mempelajari ratusan juta tahun. Tetapi di dalam aliran informasi ini, ada 3 sekaligus. Menggelengkan kepalanya dengan kagum. Zhu Hengyu harus mengakui bahwa di dunia ini, benar-benar jenius. Jenius berpikir sebentar, belajar sebentar. Cukup bagi orang-orang biasa untuk belajar seumur hidup. Hal yang paling tragis adalah bahwa bahkan jika orang-orang biasa telah belajar seumur hidup, saya takut mereka tidak sebagus kilasan pikiran super jenius. Antara ekstasi, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam menantikan. Yang pertama adalah alkimia, lalu ada cara pemurnian. Selanjutnya, adalah cara rune. Jadi apa yang akan terjadi setelah rune? Dalam antisipasi rahasia, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Tetapi pada saat ini, perasaan kepenuhan datang dari pikiran. Tidak bagus. Merasakan perasaan penuh ini, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi gugup. Hanya menantikan, setelah jalan rune, jalan apa yang akan datang berikutnya. Tapi yang jelas, pikiran Zhu Hengyu masih terlalu lemah. Perasaan penuh itu justru karena ideologi Zhu Hengyu, yang tidak dapat lagi menampung lebih banyak informasi. Di antara kegugupan Zhu Hengyu, terdengar auman keras. Pil hitam, yang sudah dibentuk menjadi bentuk, tiba-tiba meledak. Karena volume yang tidak cukup, semburan informasi dari semua cara rune bahkan mengikuti sinar warna-warni menuju kubah langit, dan gambar hantu seperti dewa mengalir melewati. Bicaralah pelan-pelan. Tapi nyatanya, itu hanya flash. Semua informasi dari Runes of the Way meninggalkan pikiran Zhu Hengyu, dan kembali ke langit di atas hantu yang seperti dewa. Saya pergi. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan teriakannya. Jelas pikiran Zhu Hengyu masih terlalu lemah. Tidak dapat mengakomodasi terlalu banyak informasi toren. Anda harus tahu bahwa pikiran beku itu berbanding lurus dengan pangkat tubuh iblis. Mulai sekarang, posisi iblis Zhu Hengyu adalah 64.
Karena itu, pemikiran ilahi Zhu Hengyu hanya dapat mengakomodasi dua cara alkimia dan alkimia. Ingin mengakomodasi toren informasi terbesar ketiga. Diperkirakan secara konservatif bahwa itu hanya mungkin terjadi ketika ada 90 setan. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa lagi bersemangat. Jalan rune, tapi Tongtian Avenue. Ada beberapa cabang di jalan. Ini mencakup serangkaian konten seperti pola dewa, pola jalan, pola sihir, pola setan, pola naga, pola phoenix, del. Warisan keterampilan sihir dan warisan sihir dari balap iblis justru merupakan altar rune. Apa yang tersembunyi di dalamnya adalah cara Mozu dalam perlombaan setan. Jika Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mempelajari cara rune ini. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat secara artifisial memperbaiki bola ajaib yang diwariskan. Pada saat itu, ada semua jenis sihir yang diwariskan dan keterampilan sihir. Bukankah itu yang Anda inginkan? Apakah ada sesuatu? Jika Anda dapat memilih, apa yang paling diinginkan Zhu Hengyu bukanlah cara alkimia dan cara pemurnian. Yang paling ia inginkan adalah rune seperti ini. Dengan cara rune, ia dapat memperbaiki warisan tertinggi, atau bahkan satu-satunya keluar dari udara tipis. Adapun pewarisan sihir dan keterampilan sihir biasa tingkat dasar, menengah, dan bahkan maju tak perlu dikatakan lagi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang namanya segalanya. Banjir informasi yang masuk tidak berada di bawah kendali Zhu Hengyu. Setelah transmisi terus-menerus datang jalan alkimia, dan jalan pemurnian. Zhu Hengyu tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengakomodasi cara rune. Antara kemarahan dan urgensi, Zhu Hengyu membanting kakinya, saat berikutnya. Pikiran Zhu Hengyu telah tersedot ke bumi, dan pusaran-pusaran telah tersedot ke dalamnya. Ada vertigo di pikiran saya. Ketika Zhu Hengyu membuka matanya lagi, dia telah kembali menjadi manusia. Membuka matanya dengan kosong, Zhu Hengyu tanpa sadar melihat sekeliling. Seperti yang Anda lihat, posisinya sudah di dalam kam. Melihat cahaya redup di kamar, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Di antara senyum masam Zhu Hengyu, sebuah suara renyah terdengar di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Oh, kau bangun. Dengarkan suara yang akrab dan agak aneh ini. Tiba-tiba, Zhu Hengyu sedikit bingung. Siapa yang berbicara di lautan pengetahuannya? Sambil mengerutkan kening ragu, Zhu Hengyu memusatkan pikirannya pada lautan pengetahuan. Apa yang Anda lihat di mata Anda bukanlah seseorang yang berbicara, tetapi Yinlinger. Di bawah arloji Zhu Hengyu, tubuh Yinlinger telah tumbuh besar. Selain itu, tubuh Yinlinger juga dikosongkan menjadi ketiadaan dan terkondensasi menjadi suatu entitas. Jelas, selama periode ketika Zhu Hengyu dalam keadaan koma, pertumbuhan Yinlinger sangat memuaskan. Menggosok alisnya, Zhu Hengyu berguling dan duduk dari tempat tidur. Menggosok alisnya dengan sakit, Zhu Hengyu berkata, "Sudah berapa lama aku koma?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tersenyum dan berkata, "Tidak butuh waktu lama, seperti 5 atau 6 bulan. Apa? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Dalam persepsi Zhu Hengyu, waktu komanya mungkin hanya 1 malam. Tapi dengarkan arti kata-kata Yinling. Dia koma selama setengah tahun. Ini, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Zhu Hengyu melompat dari tempat tidur, mengenakan sepatu botnya, dan kemudian berlari keluar dari akun kam sesegera mungkin. Setengah tahun, dia sudah tak sadarkan diri begitu lama. Tuhan tahu, apa yang terjadi dengan Demon Guard. Apakah ada korban? Di bawah Zhu Hengyu, begitu saja. Setelah Heavenly Demon Guard rusak terlalu banyak, Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk menambah pasukannya. Dalam pertempuran ofensif dan defensif Gietoren, prajurit iblis tingkat rendah, jajaran tubuh pertempuran semuanya di atas 40. Adapun penembak klan iblis itu, peringkat tubuh pertempuran lebih dari 50. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa monster klan elang akan terus mengenai tembok kota. Karena itu, para biarawan dari klan domba iblis di bawah 50 segmen tubuh sihir tidak dapat bertahan hidup di sini. Bahkan jika tentara di bawah, saya takut mereka akan kelelahan dalam waktu singkat. Zhu Hengyu tidak mampu membeli konsumsi seperti itu. Lagi pula, waktu untuk kebangkitannya terlalu singkat. Detailnya terlalu dangkal. Sistem pelatihan militer baru saja dibentuk. Berlari sepanjang jalan, hati Zhu Hengyu sangat cemas. Jauh. Kemudian Anda bisa mendengar arah tembok kota, dan suara Zentian berteriak dan membunuh datang. Aroma bau datang bersama udara. Jeritan para prajurit iblis sebelum mereka mati bahkan lebih menakutkan dan menyeramkan. Setelah berbalik di sudut jalan, tembok kota yang menjulang muncul tepat di depan. Melihat ke atas, ke arah kepala kota, puluhan juta tentara iblis domba berjuang berdarah di kepala kota. Kabut darah cerah benar-benar menutupi seluruh kota. Lihatlah bagian tembok kota tempat Chaotian Demon Guard ditempatkan. Hati Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi jatuh ke bawah. Di atas bagian tembok kota yang awalnya dijaga oleh Heavenly Demon Guard, mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga sudah menjadi prajurit biasa dari domba iblis. Para penjaga iblis dengan helm dan baju besi perak dan senjata roket berujung 3 bahkan tidak bisa melihatnya.
Setelah setengah tahun, mungkinkah dikatakan bahwa ke-300 pengawal iblis semuanya mati dalam pertempuran? Dalam panik, Zhu Hengyu mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah, menabrak tembok kota dengan kecepatan penuh. Di atas seluruh kepala kota, bahkan sosok pengawal iblis surgawi tidak bisa dilihat. Menurut hukum militer Gietoran, kecuali jika seluruh tim terbentuk, pembentukannya dihilangkan. Kalau tidak, begitu Anda memasuki tembok kota, Anda tidak harus pergi. Dengan kata lain, kecuali iblis. Setelah Anda berada di tembok kota, Anda tidak bisa pergi sebelum Anda mati. Sekarang, 300 pengawal iblis telah menghilang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka secara kolektif telah mati. Antara frustrasi Zhu Hengyu. Di arah luar tembok kota, suara tanduk serangan penuh iblis itu menjerit. Mencari di luar kota. Seperti yang bisa Anda lihat, pasukan ras iblis yang mirip pasang surut menyapu dari cakrawala. Melihat adegan ini, para jenderal klan domba iblis tidak berani mengabaikannya. Atas perintah itu, 36 penabuh genderang mengambil stick drum satu demi satu. 36 drum snare mengetuk keras. Dalam suara drum yang tumpul, serangkaian langkah kaki terdengar dari belakang Zhu Hengyu. Memalingkan kepalanya dan melihat ke arah suara. Sejauh yang bisa kulihat, Zhu Hengyu hampir menangis dengan gembira. Di bawah arloji Zhu Hengyu, 300 penjaga setan langit keluar dari beberapa pintu keluar berikutnya. Tidak ada yang memperhatikan munculnya Zhu Hengyu. Begitu semua pengawal setan langit muncul, mereka dengan cepat mencapai tembok kota dan meletakkan senapan roket di tangan mereka di atas peti. Pada saat yang sama, para jenderal iblis 30 anggota juga menarik senjata mereka dan tinggal di samping penjaga iblis. Api. Dengan perintah Su Ziyun, dalam sekejap nyala api muncul dari senapan roket di tangan 300 penjaga iblis. Melihat sekeliling, 300 penjaga iblis berbaris menjaga tembok kota di daerah sekitar 300 meter di dekatnya. Di antara kilatan api di tangannya, sebuah roket terbang keluar dari moncongnya dengan raungan. 6 bulan lalu, ketika Zhu Hengyu koma, 300 penjaga iblis ini membutuhkan waktu sebelum mereka dapat melakukan serangan magis. Tapi hari ini, setengah tahun kemudian, ketika Zhu Hengyu akhirnya terbangun dari koma, 300 penjaga iblis ini hanya perlu 0 dan 6 napas untuk meluncurkan energi magis membunuh. Frekuensi pemotretan hampir 2 kali lipat. Di tengah suara menderu tajam, roket meledak dari waktu ke waktu. Ke arah dinding, tentara iblis yang lebat jatuh. Roket lulus. Para prajurit iblis yang lebat jatuh berkeping-keping. Tidak ada prajurit iblis di depan tembok kota dalam 300 meter, Anda bisa berdiri di sana. Saat ini, di antara kamp klan iblis, 3 sosok abu-abu melompat dengan ganas. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, 3 anggota setan balap elang, di bawah dorongan peralatan, Heng Kong melompat ke arah kepala kota. Kulihat Su Ziyun tersenyum dingin. Di bawah busur dan panah, matanya terkunci pada salah satu jenderal iblis. Iblis klan elang menuju saat mendekati kepala kota. Su Ziyun mengendurkan tangan kirinya dan panah tumbukan, menerbangkan Eagle Demon ke langit. Panah yang baru saja ditembak. Su Ziyun tidak berhenti menyerang, dan sekali lagi menekuk busur dan panahnya, panah mengejutkan meledak. Boom! Dalam suara membosankan, jenderal iblis elang tiba-tiba terpaku di udara. Di bawah kejutan dari panah yang mengejutkan, iblis klan elang tiba-tiba menjadi pusing. Tubuh besar itu jatuh kosong. Melihat adegan ini, Su Ziyun meraung keras api. Dengan suara Su Ziyun, dalam sekejap pengawal iblis di sekitarnya memutar moncong mereka pada saat yang sama. Lebih dari 300 roket menuju udara, dan iblis elang yang jatuh bebas akan menembak. Ding ding dang dang. Boom! Tembakan ajaib sniping dapat dilawan oleh baju besi elang iblis. Namun, keajaibannya tidak bisa sesederhana itu. Bahkan jika ada baju besi baja untuk menahan, itu tidak kebal terhadap kerusakan. Fitur terbesar dari energi sihir adalah bahwa setiap kali mencapai target, setidaknya akan menyebabkan vitalitas total lawan, 1% dari kerusakan. Selain itu, ketika vitalitas lawan kurang dari 10%, akan ada efek sniping. Jenderal Iblis Elang menderita 10 pukulan berturut-turut. Akhirnya terbunuh oleh volley. Ketika tubuh Jenderal Iblis Elang akhirnya mendarat di tanah. Mereka yang sudah mati tidak bisa mati lagi. Namun, Su Ziyun sendiri hanya bisa berurusan dengan salah satu Jenderal Iblis. Segera, 2 monster lainnya terbang di atas kota. Melihat adegan ini, Su Xiaowan mencibir dingin, dan keajaiban pembekuan diluncurkan langsung di kaki kanan. Kedua Eagle Clan Demons baru saja terbang ke kepala kota dan belum menyerang. Adalah sihir beku, volley beku. Saya melihat 27 iblis yang bertanggung jawab atas perlindungan di sekitar mereka, dan mereka berangkat pertama kali, mengalahkan 2 iblis elang. Masing-masing dari 2 monster klan elang diserang oleh 13 atau 4 jenderal setan. Kedua iblis akan sangat malu, setelah nyaris tidak mendukung 2 gerakan, mereka akan dipukuli dan marah seketika. Namun, kekuatan jenderal setan elang tidak diragukan. Meskipun salah satu jenderal iblis gagal menahan pengepungan jenderal iblis, ia dipenggal dan dibunuh di tempat. Tapi iblis klan elang lain menghindari pukulan fatal pada waktunya.
Menderita cedera serius, dia tanpa sengaja melompat dari dinding. Dengan sayap, meluncur menuju tentara iblis. Tentu saja, 300 pengawal iblis tidak bisa membiarkannya pergi. Sekarang di sini, tidak mudah untuk pergi. Di udara, lebih dari 300 moncong mengunci tubuh Jenderal Iblis Elang dan melonjak tinggi. Dalam suara tajam memecahkan langit. Roket yang tak terhitung jumlahnya, mengejar di belakang iblis klan elang, menembak sepanjang jalan. Sayang sekali bahwa, roket ini tidak memiliki fungsi pelacakan otomatis. Sekali ditembak, itu tidak bisa mengubah arah. Menghadapi gerombolan, roket ajaib dapat membunuh roket yang ditembakkan. Iblis klan elang akhirnya menunjukkan aspek yang luar biasa. Iblis elang akan menyala di udara dan terbang bebas. Tidak ada ruang untuk itu, menghindari tembakan roket. Zhu Hengyu tertegun ketika dia melihat iblis elang balap yang sangat fleksibel. Di bawah penembakan lebih dari 300 penjaga iblis. Iblis klan elang akan menghindar, dan Enron menghindari semua tembakan roket dan menghilang ke komunitas prajurit iblis. Horor. Mengerikan, iblis klan elang itu sulit dikunci oleh serangan jarak jauh. Di bawah hujan yang seperti badai, dia bisa menemukan jalan yang aman dan pergi. Jika Su Ziyun memiliki kunci tak terbatas, saya khawatir tidak akan ada cara untuk mengambil Demon Eagle ini. Jika itu bukan sihir beku Su Xiaowan, itu adalah serangan jarak jauh, tidak bisa dihindari. Saya takut bahwa tidak ada ancaman terhadap setan klan elang ini. Antara kekaguman Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, Su Xiaowan menemukan Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu akhirnya terbangun, Su Xiaowan tiba-tiba bersorak gembira. Mengikuti tatapan gembira Su Xiaowan, semua orang menemukan Zhu Hengyu. Tiba-tiba, ada sorakan di atas kepala kota. Belum lagi, bagaimana Su Ziyun, Su Xiaowan dan lainnya bersorak. Di sisi lain, berita tentang kebangkitan Zhu Hengyu segera mencapai istana Mosuai. Setelah mengetahui bahwa Zhu Hengyu terjaga, Zhang Sukui, setan tampan, mengirim seseorang untuk pertama kalinya, dan meminta Zhu Hengyu untuk pergi ke akun tampan untuk sementara waktu. Menghadapi undangan Zhang Kui, Zhu Hengyu secara alami tidak berani mengabaikannya. Setelah menerima pesanan, Zhu Hengyu meninggalkan tembok kota untuk pertama kalinya dan bergegas menuju rumah iblis. Sepanjang jalan ke rumah Mosuai, Zhu Hengyu menerima Mosuai untuk pertama kalinya. Begitu mereka bertemu, iblis tampan Zhang Kui peduli dan berkata, bagaimana cederamu menjadi lebih baik? Menghadapi pertanyaan Zhang Kui, Zhu Hengyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, meskipun saya bisa berjalan, cedera saya masih sangat berat, dan saya tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Zhang Kui Mosuai tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan di antara tangan kanannya, dia dengan lembut meletakkannya di bahu Zhu Hengyu. Dengan hanya sedikit deteksi, Zhang Kui Mosuai memastikan bahwa pernyataan Zhu Hengyu benar. Pada saat ini, meskipun Zhu Hengyu terbangun, sebenarnya tubuh iblisnya telah dirusak oleh kerusakan di bawah kekuatan sihir. Tidak ada waktu untuk penyesuaian dalam 2 atau 3 tahun, dan tidak mungkin untuk kembali ke situasi semula. Kekuatan sihir itu pahit, sangat menakutkan. Di bawah kekuatan sihir, meridian Zhu Hengyu telah dipecah menjadi ribuan segmen. Puluhan juta kesalahan muncul di seluruh meridian. Di negara bagian ini, Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Alis mengernyitkan kembali tangan besarnya. Zhang Kui Mosuai berkata dengan sedih, kamu baru saja melihat situasi di atas tembok. Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu berkata, aku melihat situasinya di sana. Dengan curiga memandang Zhang Kui dan Mosuai, Zhu Hengyu bingung, namun, apa yang tidak saya mengerti adalah mengapa tim saya biasanya tidak perlu ditempatkan di kepala kota. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Zhang Kui Mosuai memutar matanya. Zhu Hengyu yang tak berdaya melirik. Zhang Kui Mosuai menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Sebelum Zhu Hengyu koma, meskipun setiap Heavenly Demon Guardian memiliki batu ajaib dari seluruh cincin dimensi. Tapi tidak peduli berapa banyak batu ajaib, bagaimanapun juga itu juga terbatas. Rata-rata, 300 batu ajaib ditembakkan setiap napas. Dihitung dengan 5 jam bertarung sehari. Lebih dari 10 juta batu ajaib akan diluncurkan dalam 1 hari. Metode konsumsi seperti itu, bahkan jika ada lebih banyak batu energi sihir, itu tidak akan bertahan lama. Untungnya, Zhang Kui Mosuai ditemukan tepat waktu. Setelah Zhu Hengyu koma, Zhang Kui dan Mosuai terganggu. Setelah tiba di tembok kota, Zhang Kui Mosuai menemukan kengerian pengawal iblis surgawi dan konsumsi yang mengerikan. Pada hari yang sama, Zhang Kui Mosuai mengeluarkan perintah. Biasanya, Demon Guard tidak perlu dikirim, dan itu benar-benar tidak dapat dikonsumsi. Hanya ketika pasukan iblis meluncurkan serangan umum, pengawal iblis perlu dikirim. Dengan bantuan kemampuan magis, mereka dapat membunuh tentara iblis dalam batch. Di lain waktu, Sky Demon Guard dapat beristirahat di barak dan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Meski begitu, dalam cincin dimensi pengawal iblis surgawi, batu energi magis penimbun bahkan tidak bisa mengkonsumsi setengah tahun. Setelah itu, pesulap Zhang Kui yang membayar sakunya sendiri untuk menambahkan amunisi ke penjaga iblis.
Jika ini tidak terjadi, pengawal setan surgawi akan sudah kehabisan semua makanan dan tidak bisa melanjutkan. Hari ini, setengah tahun kemudian, bahkan Zhang Kui dan Mo Xuai sudah kelelahan. Dia telah mengumpulkan batu energi sihir selama ribuan tahun dan semuanya hancur. Jika Zhu Hengyu tidak pernah bangun lagi, Zhang Kui dan Mo Xuai mungkin tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata Zhang Kui, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjulurkan lidahnya. Hanya 300 penjaga iblis dalam 10 jam akan mengkonsumsi lebih dari 10 juta batu ajaib. Konsumsi seperti itu benar-benar mengerikan. Belum lagi Zhang Kui dan Mo Xuai, bahkan klan domba iblis raksasa yang kaya tidak mampu membelinya. Namun, Zhu Hengyu tidak punya pilihan jika dia ingin membentuk pasukan yang kuat dalam waktu singkat. 300 penjaga iblis Zhu Hengyu, dalam medan yang sesuai, dapat sepenuhnya bertarung melawan 10 juta pasukan. Penjaga iblis 300 hari sudah cukup untuk mencegat 10 juta pasukan di sana, bahkan tidak ingin masuk ke dalam satu langkah. Dari sekarang ke sekarang, para penjaga iblis 300 hari tidak hanya mengonsumsi batu energi sihir di cincin dimensi mereka sendiri. Bukan hanya batu ajaib yang telah dikumpulkan Zhang Kui Mo Xuai selama ribuan tahun. Bahkan batu energi magis besar yang dibongkar Zhu Hengyu di barak telah sepenuhnya dikonsumsi. Jika Zhu Hengyu tidak ingin melakukan apa-apa lagi, 300 penjaga iblis akan dihapuskan. Justru karena inilah pertama kalinya saya mengetahui bahwa Zhu Hengyu sudah bangun. Zhang Kui Mo Xuai memanggil Zhu Hengyu. Menghadapi pertanyaan Zhang Kui dan Mo Xuai, Zhu Hengyu juga tidak berdaya. Melihat Zhang Kui Mo Xuai dengan senyum masam, Zhu Hengyu berkata, batu energi ajaib, aku punya banyak tapi masalahnya sekarang adalah aku terjebak di sini, tidak mungkin. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Xuai mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Zhu Hengyu tidak jelas, Zhang Kui dan Mo Xuai tahu apa yang dimaksud Zhu Hengyu. Mulai sekarang, Zhu Hengyu dilarang oleh perintah militer dan tidak bisa meninggalkan pulau Yang Jiao sama sekali. Akibatnya, bahkan jika Zhu Hengyu punya uang, ia tidak akan pernah mampu membelinya. Perenungan sebentar, Zhang Kui Mo dengan anggun mengangkat kepalanya dan menatap Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan mata cerah, Zhang Kui Mo berkata dengan gagah. Yang disebut akan berada di luar, perintah militer tidak terpengaruh. Sekarang, aku secara khusus menyetujui kamu untuk masuk dan meninggalkan Gietoran dengan bebas. Jika pertanggungjawabannya turun, aku akan membantumu menolak. Mendengar kata-kata Zhang Kui, mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Menonton Zhu Hengyu terlihat terkejut. Zhang Kui Mo Xuai tidak bisa menahan tawa. Menyipitkan matanya sedikit, Zhang Kui berkata, aku dengar. Ada pasukan seperti pengawal setan surgawi, kamu memiliki lebih dari 3.000 total. Menghadapi pertanyaan dari Zhang Kui dan Mo Xuai, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Jelas, Zhang Kui Mo Xuai menemukan banyak informasi orang dalam tentang Zhu Hengyu melalui saluran tertentu. Tapi coba pikirkan, ini bukan rahasia sama sekali. Tidak mungkin menyembunyikan seseorang yang tertarik. Belum lagi yang lain, rumah Raja Iblis sendiri harus tahu berita ini. Selanjutnya, 300 pengawal iblis juga tahu tentang masalah ini. Di sisi lain Pulau Wayang, ada terlalu banyak orang yang tahu tentang itu. Dan faktanya, Zhu Hengyu tidak pernah menerapkan tindakan kerahasiaan terhadap berita ini. Dengan kemampuan Master Ajaib Zhang Kui, selama dia ingin tahu, dia pasti bisa tahu. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu berkata, ya, ada lebih dari 3.000 bidak serupa, mengapa? Melihat Zhu Hengyu mengakui bahwa Zhang Kui Mo Xuai tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Faktanya, berita ini didengar oleh Zhang Kui Mo Xuai. Dalam 6 bulan terakhir, Zhang Kui dan Mo Xuai harus memeriksa tembok kota setiap hari. Dengan kekuatan Zhang Kui dan Mo Xuai, dia benar-benar bisa mendengar percakapan pribadi mereka tanpa diperhatikan oleh penjaga Tianmo. Itu dari percakapan Heavenly Demon Guard bahwa Zhang Kui Mo Xuai mempelajari informasi ini. Para pengawal setan surgawi itu tidak sengaja membocorkan berita. Mereka tidak ada hubungannya, hanya sesumbar di sana. Dalam kata-kata Demon Guardian, jika 3.000 veteran perang semuanya dimobilisasi. Jika Anda menambah jumlah Heavenly Demon Guard dari 300 menjadi 3.000. Kemudian, Heaven Demon Guard saja sudah cukup untuk menjaga tembok kota sepanjang 3 km. Biarkan ratusan juta klan iblis, tetapi juga ingin melompat ke depan. Dibandingkan dengan dinding, ada lebih dari 30 jenderal sihir. Zhu Hengyu hanyalah abdi Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri, Anda hanya perlu menggerakkan kekuatan jari kelingking untuk menekan setan. Tapi melihat para jenderal sihir di departemen militer itu terlalu tidak kompeten. Menghadapi percakapan pribadi pengawal iblis. Awalnya, Zhang Kui sangat marah. Yang disebut, seseorang akan tidak kompeten, melelahkan ketiga pasukan. Orang-orang ini sangat menghina setan-setan itu, jadi mengapa tidak mengatakan bahwa dia tidak kompeten? Namun, setelah menyaksikan pertempuran selama lebih dari sebulan, Zhang Kui Mo Xuai harus mengakui bahwa hari ini pengawal iblis terlalu kuat. Setan bisa diusir, tetapi bisa dikatakan mati saat dinodai, dan mati saat disapu.
Selain itu, dalam sebulan, kekuatan destruktif dari penjaga iblis telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Meski kemajuan setiap hari tidak terlalu besar, tetapi setelah sebulan penuh, kekuatan penghancur dari para penjaga iblis ini telah berlipat ganda. Ini terlalu banyak. Anda tahu, para penjaga tubuh iblis ini telah mencapai tahap ke-60. Kecuali mengambil buah manggagu kuno, dan kemudian makan pil emas yang rusak. Kalau tidak, setan mereka tidak akan dipromosikan lagi. Tetapi dalam kasus tubuh yang sama, kekuatan serangan mereka meningkat dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari sekarang ke sekarang, suku Griffin dan penembak suku burung herring yang telah naik ke langit sudah sulit untuk memblokir tembakan mereka. 1000 atau 2 kilometer jauhnya, mereka dapat menembak penembak Griffon dan penembak burung nasar dengan satu tembakan. Selain itu, meskipun peningkatan ini semakin lambat dan lambat, tidak ada tanda-tanda berhenti. Pasukan yang begitu menakutkan, Zhu Hengyu, memiliki lebih dari 3000, yang terlalu menakutkan. Begitu pasukan seperti itu dibiarkan tumbuh, betapa mengerikannya itu. Zhang Kui Mo Sui paling terkejut, dan bahkan terkejut. Dia secara pribadi mengalami kekuatan sihir untuk membunuh. Meskipun sihir tidak bisa membunuh pertahanannya, menyebabkannya kerusakan besar. Namun, setiap kali dia dipukul, tubuh iblisnya akan menderita goncangan dan benturan keras. Jelas energi sihir telah diblokir. Tetapi di bawah kejutan energi sihir, dia masih kehilangan 1% dari vitalitas totalnya. Dengan kata lain, jika ratusan setan yang terus-menerus dapat membunuh, bahkan iblisnya yang luar biasa akan terbunuh di tempat di bawah Demon Slayer yang ke-91. Ini terlalu menakutkan, apalagi dengan Su Ziyun dan Su Xiaowan. 300 penjaga iblis ini tidak terkalahkan. Dari kejauhan, Su Ziyun bekerja sama dengan kunci tak terbatas cukup untuk membuatnya tidak bisa mendekat. Bahkan jika dekat, itu akan meledak secara instan. Tidak hanya itu, panah kejut Su Ziyun juga akan menempatkannya di tempatnya. Meskipun waktu penyelesaiannya tidak lama, tetapi selama waktu ini, cukup bagi 300 penjaga iblis untuk melakukan 3 atau 4 putaran penembakan. Dan, bahkan jika dia sudah dekat sekarang, sihir pembekuan Su Xiaowan, tapi jangkauannya menghantam. Begitu memasuki kisaran sihir pembekuan, itu tidak bisa dihindari, dan itu pasti akan membeku. Di depan 300 penjaga iblis. Selama itu diperbaiki untuk sementara, itu sudah mati. Teror, mengerikan. Sihir ini bisa membunuh, jika hanya ada 1 atau 2, atau lebih dari selusin, mungkin tidak terlalu menakutkan. Tetapi begitu pion yang pandai sihir bisa menembak lebih dari 100, itu hampir tak terkalahkan. Dalam 6 bulan terakhir, ada ratusan monster yang telah mati di tangan Heavenly Demon Guard. Jika, semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Demon Guardian. Ada lebih dari 3000 kata dari Demon Guard yang serupa. Apa legiun yang menakutkan? Bahkan jika pionnya kuat, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa di bawah serangan samping Zhang Kui dan Mo Sui, dia menerima pesan yang mengerikan. Pesan mengerikan ini adalah kekuatan Zhu Hengyu. Tidaklah buruk menjadi seorang prajurit. Seekor singa yang memerintah singa dapat mengalahkan singa yang memerintah singa. Sebagai legiun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa selalu ada laksamana yang unik. Jelas, Zhu Hengyu adalah seorang laksamana yang unik. Informasi yang sudah dimiliki Zhang Kui dan Mo Sui sendirian, Zhu Hengyu ini menjadi terlalu kuat untuk digambarkan. Su Ziyun dan Su Xiaowan, yang begitu sombong, semuanya bersedia dan mau beribadah di bawah komandonya. Selain itu, perisai Senro Zhu Hengyu telah menjadi penghalang hidup bagi penjaga setan. Pada suatu kesempatan, Zhang Kui Mo Sui mengetuk samping dan bertanya pada Su Ziyun. Pernahkah ia berpikir untuk memimpin 300 hari Demon Guard, menyerang balik Zhu Hengyu, dan meraih kelas untuk merebut kekuasaan? Dihadapkan dengan pertanyaan dari Zhang Kui dan Mo Sui, Su Ziyun tampak ngeri dan berteriak, apakah saya gila? Kami belum cukup hidup, meskipun Su Ziyun tidak memberikan informasi spesifik. Namun yang jelas, jawaban bawah sadarnya telah mengekspos banyak informasi. Bahkan jika Su Ziyun mengepung Zhu Hengyu dengan Demon Guard 300 hari, dia pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Ini tidak ada hubungannya dengan kesetiaan. Kengerian dan kengerian Su Ziyun sepenuhnya berasal dari ketakutan akan kekuatan pribadi Zhu Hengyu. Di mata Su Ziyun, bahkan jika dia menyatukan Demon Guard 300 hari, dia masih bukan lawan Zhu Hengyu. Begitu benar-benar bertarung, itu pasti akan mati sangat menyedihkan. Bagaimana bisa kekuatan Zhu Hengyu begitu kuat? Yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Zhang Kui, yang adalah seorang penyihir, sangat jelas. Tubuh iblis Zhu Hengyu hanya 64 segmen. Zhang Kui Mo Sui bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia pergi sendiri, dia tidak akan bisa mengalahkan Su Ziyun dan komandannya, penjaga iblis 300 hari. Jadi bagaimana Zhu Hengyu melakukannya dengan 64 segmen tubuh sihir? Sayang sekali bahwa, tidak peduli bagaimana Zhang Kui Mo Sui mengetuk ke samping, Su Ziyun tetap diam. Jelas ini tentang rahasia Zhu Hengyu, Su Ziyun tidak akan mengatakannya. Lainnya selain Su Ziyun tidak tahu informasi ini sama sekali. Terutama para pengawal setan surgawi itu, bahkan tidak tahu sama sekali.
Di mata para pengawal setan surgawi itu, mereka tak terkalahkan di bawah kekuatan gabungan 300 orang. Bahkan jika orang itu adalah Zhu Hengyu, tidak ada pengecualian. Karena itu, bahkan jika Zhang Kui Mo Shuai mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat mendengar informasi yang berguna. Namun, jelas bahwa kekuatan Zhu Hengyu tidak diragukan lagi. Belum lagi hal lain, sihir tingkat tabu yang dia lakukan sebelum koma sudah menjelaskan segalanya. Yang disebut satu orang, selama Zhu Hengyu bisa tumbuh dengan lancar. Ketika tubuh iblisnya mencapai lebih dari 90 segmen, dia dapat menggunakan kekuatan satu orang untuk meluncurkan meteor api ajaib. Di bawah serangan meteor api ajaib, bahkan sebuah kota dapat dihancurkan secara instan. Di depan master seperti itu, jumlahnya sama sekali tidak berguna. Kutukan terlarang dihancurkan, selama tidak ada tuan di sisi yang berlawanan dengan kekuatannya untuk menghentikannya. Maka tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, mereka akan dihancurkan dalam satu pukulan. Dalam 6 bulan terakhir, melalui rep berdampingan yang konstan, Zhang Kui dan Mo Shuai telah menguasai banyak berita Zhu Hengyu. Belum lagi sisanya, warisan keterampilan sihir dan sihir Zhu Hengyu jelas. Penjara energi sihir, meteor api sihir, perisai energi sihir, kekuatan api tak terbatas, dan kekuatan Senro. 4 keterampilan sihir utama di depannya tidak lebih dari itu. Apa yang paling mengherankan penyihir Zhang Kui adalah kekuatan Nashiro. Kekuatan Senro adalah satu-satunya warisan dari 9 kongres. Para penjaga iblis itu, alasan mengapa kekuatan destruktif meningkat bukanlah kekuatan mereka sendiri. Itu karena kekuatan Shen Luo, yang disumbangkan oleh Zhu Hengyu, di tubuh mereka. Zhang Kui Mo Shuai telah ditempatkan di pulau tanduk ini selama ribuan tahun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Zhang Kui tidak berarti orang yang kuat dengan latar belakang, dan latar belakang. Jika ia benar-benar memiliki latar belakang, dan latar belakang yang cukup, bagaimana prestasi militernya yang terakumulasi dalam puluhan juta tahun terakhir dapat selalu diatur di sini. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, saya takut untuk pindah ke tempat lain untuk mengendalikan lebih banyak kekuatan. Gietoran adalah yang terdepan, di sini adalah zona yang paling pahit, paling lelah, dan paling berbahaya. Keluarga besar dan anak-anak dari pasukan besar itu tidak akan pernah datang ke sini. Bahkan jika mereka membuat kesalahan besar dan dikirim, mereka akan dipindahkan segera setelah mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup. Alasan mengapa Zhang Kui ditempatkan di sini adalah karena dia tidak memiliki latar belakang, tidak ada latar belakang. Jika Anda memberinya kesempatan, berikan dia sumber daya yang cukup. Saya takut Zhang Kui telah menjadi iblis, dan telah menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika di dunia ini, hanya kenyataan. Tidak mengherankan, Zhang Kui akan ditempatkan di sini selama puluhan juta tahun di masa depan, dan dia tidak bisa pergi kemanapun. Bagaimana Zhang Kui bisa didamaikan? Tidak masalah jika itu hanya kepahitan dan bahaya. Tapi masalahnya sekarang adalah dia tidak melihat harapan sama sekali. Selama dia belum mati, tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Tanpa pergi dari sini, dia tidak akan bisa mendominasi, dan dia tidak akan bisa mendapatkan sumber daya kelas atas. Tanpa sumber daya kelas atas, peringkat tubuh sihirnya tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Dengan cara ini, saya takut bahwa sampai mati, dia hanya bisa menjadi setan yang tampan. Tapi melihat kembali ke Zhu Hengyu, itu sangat berbeda. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki latar belakang, tetapi tidak seperti Zhang Kui dan Mo Shuai, latar belakang Zhu Hengyu benar-benar menakutkan dan dilebih-lebihkan. Dengan bantuan 3.000 penjaga iblis saja, Zhu Hengyu bisa menjadi miliknya. Setelah dia diberikan cukup waktu, biarkan dia melatih Demon Guard yang 3.000 hari ini. Lalu, suatu hari, Zhu Hengyu menjadi master magis. Di dalam Demon Rache ini, Zhu Hengyu benar-benar bisa menjadi liar. Jika kita mengatakan itu selama iblis tidak akan mengkhianati ras iblis, dia akan memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Maka sebagai iblis, selama Anda tidak mengkhianati ras setan, Anda adalah mayat hidup. Bahkan iblis harus membujuk iblis. Ada banyak faksi di dalam klan iblis. Ada juga kekuatan dan kelemahan di antara para raja iblis. Kamu tidak baik padaku, maka aku akan pergi ke raja iblis lainnya. Ini adalah gerakan normal di dalam departemen militer, ini bukan pengkhianatan, bahkan pengkhianatan iblis. Dibandingkan dengan iblis, hak Magic Shuai terlalu banyak dan terlalu banyak kebebasan. Ada terlalu banyak cek dan saldo di Magic Shuai. Sekarang, di depan Zhang Kui Mo Shuai ada 3 opsi. Pilihan pertama adalah berpura-pura tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya masih akrab dengan Zhu Hengyu. Sampai akhir periode 6 tahun Zhu Hengyu, ia secara otomatis meninggalkan Gietoran. Opsi kedua adalah menunjukkan dukungan kepada Zhu Hengyu dan memberikan Zhu Hengyu kenyamanan yang cukup dan hak yang cukup untuk membuat hubungan yang baik dengan Zhu Hengyu. Dalam 6 tahun ke depan, berusahalah untuk berteman dengan Zhu Hengyu atau bahkan menjadi teman. Opsi ketiga lebih ekstrim. Jika Zhang Kui cukup berani, dia benar-benar dapat menurunkan hambanya dan mengambil peran Zhu Hengyu sebagai cikal bakal Zhu Hengyu di bawah komando Zhu Hengyu.
Tiga pilihan utama pasti akan mendapatkan tiga hasil berbeda. Di bawah opsi pertama, antara Zhang Kui dan Zhu Hengyu, pada dasarnya ada kenalan umum. Begitu Zhu Hengyu pergi, hubungan satu sama lain terputus dan memudar. Di bawah opsi kedua, Zhang Kui dan Zhu Hengyu sudah berteman baik. Suatu hari, Zhang Kui bertanya kepada Zhu Hengyu. Menilai dari persahabatan di masa lalu, Zhu Hengyu umumnya tidak berpangku tangan, tetapi justru akan membantu. Adapun opsi ketiga, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika Zhang Kui benar-benar dapat melepaskan segalanya dan menggunakan Zhu Hengyu, yang merupakan dewa setan dan dewa tampan, untuk menyangkal kehormatan itu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan pernah berani memperlakukannya dengan lambat. Jika ada kebutuhan untuk Zhang Kui, dia bahkan tidak membutuhkannya untuk berbicara, dan Zhu Hengyu akan mengambil inisiatif untuk mempertimbangkannya untuknya. Itu hanya, Zhang Kui dapat dengan mudah meletakkan wajahnya. Jika bangsawan yang bejat pergi untuk kepentingan sebuah distrik, apakah layak menyebutkan 100 orang? Dalam setengah tahun terakhir, Zhang Kui telah ragu-ragu tentang ini sejak lama. Tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membuat keputusan. Anda tahu, Zhang Kui telah duduk di atas tahta Master Sihir selama ribuan tahun. Puluhan juta tahun ini tidak mengacu pada 1000 tahun, atau 10.000 tahun. Jumlah spesifik telah melebihi 30 juta tahun. Sebaliknya, Zhu Hengyu, sudah berapa lama sejak dia dipromosikan menjadi 100 orang? Hanya beberapa tahun. Pada saat ini, jarak antara Zhu Hengyu dan Zhang Kui terlalu besar. 100 orang akan berada di atas, akan ada 1000 orang, 10.000 orang, dan kemudian iblis. Dan mirip dengan Zhang Kui, Anda bisa duduk di sisi pemain sihir, bahkan para pemain sihir baru tidak bisa membandingkan. Ada sistem penilaian di atas pangkat Departemen Militer. Pangkat iblis dibagi menjadi 3 kategori, 100, 1000, 10.000. Pangkat Master Sihir dibagi menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, dan 5 bintang Magic Master. Zhang Kui, dia adalah bintang 5 yang tampan. Selama tingkat iblis mencapai 80, Anda dapat dipromosikan menjadi iblis. Sangat disayangkan bahwa Zhang Kui sendirian di Gietoren dan tidak bisa mendapatkan sumber daya kelas atas. Karena itu, peringkat tubuh sihirnya telah mandek selama ribuan tahun dan belum dipromosikan. Latar belakang Zhang Kui sangat rendah. Itu adalah pelayan keluarga besar. Sejak dia ingat, dia telah diintimidasi. Dia pernah bersumpah bahwa suatu hari, cepat atau lambat, dia akan menggulingkan orang-orang yang mengganggunya. Bahkan, Zhang Kui melakukannya. Dengan bakat dan bakatnya yang luar biasa, Zhang Kui telah bangkit jauh-jauh ke langit dan telah mencapai jenderal sihir. Anak-anak kecil yang telah menghinanya semuanya dibunuh olehnya, dan tidak ada yang tinggal. Namun, pendekatan Zhang Kui juga membangkitkan ketidakpuasan keluarga besar dan kekuatan besar. Jika semua orang seperti Zhang Kui, maka dunia belum berantakan. Oleh karena itu, bersama dengan keluarga dan pasukan utama, Zhang Kui dikenai sanksi. Meskipun Zhang Kui sudah menjadi penyihir, dia masih dijebak dan bersalah atas kejahatan besar, dan ditugaskan ke Gietoren. Dalam 10 juta tahun ke depan, Zhang Kui berjuang dan berjuang sepanjang jalan, berulang kali mencapai prestasi, dan dipromosikan sepanjang jalan untuk duduk di atas tahta iblis yang tampan di Gietoren. Namun, yang membuat Zhang Kui putus asa adalah tidak peduli bagaimana dia dipromosikan, dia tidak bisa meninggalkan pulau tanduk ini. Bahkan sekarang, tubuh iblisnya telah mencapai 78 paragraf. Tapi tetap hanya bisa bertahan di Gietoren ini, untuk menjadi ahli sihirnya yang tampan. Keluarga besar itu, dikombinasikan dengan penindasan pasukan besar, dengan tegas menolak untuk membiarkannya meninggalkan Gietoren. Meskipun prestasi militer Zhang Kui telah terakumulasi hingga ketinggian sihir bintang 5 yang tampan, tetapi tubuh sihirnya tidak dapat terus meningkat. Monster 80 segmen hanya berjarak 2 segmen, tetapi bagi Zhang Kui, tidak ada bedanya dengan Zhang Kui. Situasi saat ini adalah, setelah Raja Iblis tercapai, Zhang Kui benar-benar gratis. Bahkan Kaisar Iblis tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Yang disebut Kaisar Setan sebenarnya dipilih dari Kaisar Setan. Jika mereka benar-benar membuat Raja Iblis marah, maka mereka bisa bergabung bersama dan memakzulkan Kaisar Iblis. Pada saat itu, bahkan sebagai Kaisar Iblis, saya khawatir itu akan bermasalah. Jangan berpikir bahwa Iblis Kaisar bisa melanggar hukum. Ada lebih banyak Raja Iblis yang ingin duduk di atas tahta Iblis. Begitu seseorang mengambil sesuatu, mereka pasti akan mengikutinya. Pada saat itu, bahkan jika Iblis tidak kehilangan tahta, saya khawatir itu harus melepaskan beberapa lapis kulit. Hanya Iblis yang bisa menekan Iblis. Tetapi yang paling ingin ditekan oleh Iblis adalah Iblis. Selama Iblis selesai, Zhang Kui akan bebas. Tapi, keluarga besar dan kekuatan besar itu tidak akan membiarkannya dipromosikan ke tahta Iblis. Kalau tidak, Zhang Kui memiliki kepribadian Qiu Bibao. Keluarga besar dan kekuatan yang telah menekannya selama ribuan tahun tidak boleh jatuh ke perairan. Jika orang ini seperti itu, jika semua orang yang tersinggung dia terbunuh, maka bagi keluarga dan pasukan besar itu pasti bencana.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.